Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam seri kuliah statistik pendidikan. Setelah kemarin kita belajar distribusi frekuensi, hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Apa itu ukuran pemusatan data? Itu adalah nilai tunggal yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Jadi jika ada data yang misalnya jumlahnya banyak sekali, seringkali kita membutuhkan satu nilai atau angka yang mewakili seluruh data tersebut. Sehingga kadang-kadang kita butuh rata-ratanya berapa, nilai yang sering muncul berapa, atau nilai tengahnya berapa. Nah, sehingga kita mengenal beberapa macam ukuran pemusatan data, itu ada mean atau rata-rata hitung, median, modus, kuartil, dan persentil. Nah, itu yang umum. Kita mulai dulu dari mean atau rata-rata hitung. Apa yang dimaksud dengan rata-rata hitung? Itu adalah sebuah nilai atau angka yang representatif atau dapat mewakili sekumpulan nilai yang dihadapi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jika data itu banyak, seringkali kita perlu sebuah angka yang representatif, yang menunjukkan mayoritas sebenarnya data itu berapa gitu, mayoritasnya, yang representatif, yang mewakili. Sehingga kita butuh yang disebut mean atau rata-rata hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Ini kita pakai rumus. Rata-rata itu ada rata-rata dari data tunggal, ada data kelompok. Nah, kita sudah belajar pada tema distribusi frekuensi kemarin bahwa ada yang disebut dengan data kelompok, di mana kita mencari nilai interval kelas dan mencari jumlah kelas. Nah, itu adalah contoh dari data kelompok. Nah, dari rumus ini, maka yang perlu kita pahami adalah keterangan rumusnya. X dengan bar di atas ini namanya mean atau rata-rata hitungnya. Sigma XI itu berarti jumlah seluruh data. Nanti caranya adalah dengan menjumlah masing-masing dari nilai data. Misalnya X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, nilainya berapa, kita jumlah seluruhnya. Itu sigma XI. N itu adalah banyaknya data. Jadi kalau siswa itu berarti nilai dari berapa jumlah siswa, banyaknya data itu jumlahnya berapa. Nah, sedangkan untuk yang kelompok, ini adalah rumus dari data kelompok. Untuk mencari rata-rata data kelompok, rumusnya adalah sigma FI/XI. Jadi dengan mencari jumlah dari data, nilai data dikali frekuensi, ya, ini kebalik ini. Nah, kalau datanya interval, maka nilai XI diambil dari nilai tengah. Nanti kita belajar langsung pada contoh soal. Sedangkan sigma FI itu berarti sigma dari frekuensi itu dijumlah sehingga sama dengan banyaknya data. Langsung saja kita pada contoh latihan 4, mean atau rata-rata dari data tunggal. Misalkan ada soal, tentukan nilai mean dari data nilai siswa berikut. Datanya adalah ini. Maka jika ada soal seperti ini, pertama rumusnya kita tulis dulu. Oh, berarti kita mencari sigma atau jumlah dari XI. Dengan demikian kita akan menjumlahkan seluruh dari nilai ini dibagi N, banyaknya data. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9. Masukkan dalam rumus. Kita tulis, kemudian ini semua, terus kita bagi dengan jumlah data, banyaknya data, jumlah data dibagi dengan banyaknya data.
Ketemulah hasilnya 47 dibagi 9, yaitu 5,2. Maka rata-ratanya adalah 5,2. Kemudian jika ada soal nomor 2. Dari 40 siswa yang mengikuti ulangan matematika, datanya ada sebagai berikut. Nah, ini sudah menggunakan frekuensi ya, walaupun datanya tunggal. Misalnya nilai 40, frekuensinya ada 5. Nah, seperti itu ya. Ada nilai 50, frekuensinya ada 10. Nilai 60, frekuensinya ada 12. Nah, dan seterusnya. Ini bisa dilihat nanti. Maka apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat tabel. Nilai X1-nya berapa, dibuat tabelnya. Frekuensinya berapa, dimasukkan, ini tadi. Jadi angka 40. Angka 40 dimasukkan ke nilai. Kemudian angka 5 ini dimasukkan dalam frekuensi. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan seluruhnya ini. Kita kalikan tadi nilai dikali frekuensi, hasilnya berapa. Jadi FI kali XI sesuai rumusnya tadi. Semuanya sampai ketemu total dari atau sigma dari FI XI. Nah, ini ketemu. Dan ini adalah jumlah datanya. Berarti ini adalah N-nya, maka ini sigma FI XI-nya. Ini sigmanya ya. Sehingga kita masukkan dalam rumus rata-rata sigma FI XI dibagi sigma FI. Masukkan 2400 bagi 40, hasilnya adalah 60. Nah, ini merupakan nilai rata-rata dari data tersebut. Lalu bagaimana jika datanya kelompok? Nah, kita belajar, misalnya tentukan nilai min dari data berikut. Ini datanya, data dengan interval tertentu dengan jumlah kelas tertentu. Maka cara kita menjawab adalah kita tulis dulu rumusnya. Maka kita harus mencari nilai sigma FI XI dan sigma FI. Nah, tentu saja untuk membantu ini kita buat tabel ya. FI-nya dimasukkan frekuensinya, kemudian X. Nah, untuk XI sudah saya sampaikan dalam rumus bahwa untuk data interval maka kita ambil nilai tengah. Nilai tengah dari mana? Misalkan interval 52 sampai 58. Maka nilai tengah dari itu. Berarti 52, 53 kan gitu ya. Kemudian 54, 55, 56, 57, dan 58. Ini kalau kita tuliskan. Maka nilai tengahnya adalah dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentu saja nilai yang tengah adalah nilai yang keempat. Berarti 55. Maka kita masukkan. Begitupun seterusnya. Ini adalah nilai tengah dari 59 sampai 65. Ini juga nilai tengah dari 66 sampai 72 dan seterusnya. Lalu sesuai rumus ini kita kalikan. FI dikali XI hasilnya berapa. Sehingga nanti kita temukan sigmanya berapa. Dengan N ini adalah jumlah datanya. Jadi frekuensi ini dijumlahkan sehingga ketemu sigma FI. Ini juga sigma tapi yang FI. Nah, maka kita masukkan dalam rumus hasil perhitungan ini.
3.800 dibagi 50 itu adalah 76. Ini adalah rata-rata dari data tersebut. Kita lanjutkan dengan median. Median itu adalah nilai yang membagi suatu distribusi ke dalam dua bagian sama besar. Nah, ini yang menjadi kunci adalah menjadi dua bagian sama besar ya. Atau kita sebutnya nilai tengahnya berapa gitu ya. Maka itu rumusnya agak panjang. Kalau median dari data tunggal, kita cari nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi ini juga kunci, datanya harus diurutkan untuk mengetahui nilai tengahnya. Berbeda rumus antara data ganjil dan data genap ya. Data ganjil dan data genap rumusnya beda. Jadi median, ME ini adalah median dari data ke N plus 1 dibagi 2. Kalau misalnya datanya ini 6, 7 lah, 7, maka jumlah datanya 7 ditambah 1 dibagi 2, maka ada kita cari nilai data ke 4 gitu ya. Datanya ganjil. Kalau datanya genap, maka data ke X setengah N ditambah X setengah N plus 1 dibagi 2. Nah, nanti kita teknisnya seperti apa, kita praktekkan. Kalau ini rumus median untuk data kelompok, ME sama dengan B plus P setengah N min F dibagi F ME. Yang perlu kita pahami keterangan rumusnya. N itu banyaknya data, X itu nilai datanya ya, sudah kita pahami. Nah, ini B. B itu nilai batas bawah. Nanti caranya bagaimana? P itu panjang interval. Ini untuk yang data kelompok ya. Ini untuk yang data kelompok. Ada P panjang interval, ada F jumlah frekuensi sebelum kelas median, kemudian FME frekuensi kelas median. Nah, kita langsung praktek aja untuk memudahkan maksudnya. Contohnya sama di latihan 4. Median dari data tunggal. Tentukan nilai median dari data nilai siswa berikut. Sama tadi, soalnya misalnya sama, maka jawabnya bagaimana? Maka langkahnya adalah kita urutkan data, lalu hitung. Banyaknya data, apakah genap atau ganjil. Karena tadi ada dua rumus untuk data tunggal. Maka kita hitung jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Jumlah datanya ada 9. Lalu ini kita urutkan. Hasilnya adalah seperti ini ya, diurut. Menjadi 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 8. Kemudian dari sini kita cari mediannya itu adalah data ke N plus 1 dibagi 2. Berarti N-nya tadi kan sudah ketemu 9. Berarti data ke 9 plus 1 dibagi 2, data ke 10 dibagi 2, maka hasilnya data ke 5. Rumus ini adalah mencari letak ya. Jadi data ke 5 kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah data ke 5 adalah nilainya 5. Jadi ini adalah ini ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya soalnya lebih banyak gitu ya, seperti tadi bahwa ada misalnya yang dapat nilai 40, 5 orang, 50, 10 orang, 60, 12 orang, maka tentu saja kita bantu nanti gunakan tabel ya. Sama langkahnya,
urutkan data, lalu hitung banyaknya data, apakah genap atau ganjil. Nah, kita buat tabelnya. Jadi nilainya kita masukkan. Yang 40, 50, 60 ini kita masukkan semua ya. Yang 50, 10 orang. Nih, kemudian yang 78 orang. Kita masukkan 78 orang dan seterusnya. Ini sudah urut. Data ini urut 40, 50, 60, 70, 80. Karena kan tadi harus urutkan. Lalu kemudian setelah diurutkan, apakah datanya genap atau ganjil? Nah, nilainya 40, maka datanya genap. Nih ya, genap. Maka datanya genap. Kita masukkan ke rumus. Yang kita cari adalah letak ya. Data ke X setengah N ditambah X setengah N plus 1 dibagi 2. Masih ada dibagi 2-nya ini. Saya nulisnya setengah dari data ke X setengah N plus 1. Maka kita masukkan saja. Maka data ke 40, setengah dari 40 ditambah setengah dari 40 plus 1. Jadi tengah-tengahnya 40 ini kan nanti sederhananya tengah-tengahnya 20. Data ke 20 dan data ke 21. Ya. Data ke 20 dan data ke 21. Jadi setengah dari data ke 20, data 20. Kalau seperti ini seperti apa? Maka kita hitung frekuensi dari frekuensi. 5 ditambah 10 itu 15. Maka data ke-20 letaknya di mana? Ini aja udah 15. Oh, berarti data ke-20 letaknya ada di frekuensi yang 12 ini. Jadi angkanya sekitar 60 itu data ke-20 kalau diurutan. Di sini. Di 60 ini. Sehingga data ke-20-21 itu nilainya adalah 60. Maka kita masukkan setengah dari 60 plus 60 sama dengan 60. Jadi setengah dari data ke 20 dan 21 itu nilainya 60 kita masukkan. Jadi ini kita masukkan sehingga hasilnya adalah 60. Nah, ini adalah median dari data tunggal. Lalu bagaimana kalau datanya kelompok? Maka jika datanya kelompok, contohnya sama, latihan 4 nomor 3. Seperti ini datanya. Nilai interval dan kelasnya, kemudian frekuensinya ini. Maka jawabnya kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin tabelnya, kemudian kita cari banyaknya data dan tentukan nilai tengahnya dari data tersebut. Kita cari letak mediannya di mana, letak nilai tengah atau letak median. Secara sederhana, letak nilai tengah itu berada dari setengah N. Jadi nilai tengah dari data itu, kalau data itu jumlahnya ada 1 sampai 50, maka setengahnya pasti berada di angka 25 nilai tengahnya. Tengah-tengahnya ada di 25, seperti ini ya. Nah, maka dari sini kita hitung angka letak 25 itu dari mana? Kita hitung dari frekuensi yang paling atas. 2 tambah 6, 8 tambah 7, 15. Maka masih kurang karena data ke-25. Data ke-25 berarti letaknya adalah di interval yang ini. Ini nanti akan ada data ke-25. Karena di sini jumlahnya ini sudah 15.
Nah, untuk menuju 25, 15 tambah 20, 35, kira-kira datanya akan ada di sini. Sehingga dikatakan median akan terletak di data 25 pada kelas interval 73 sampai 79. Nah, dengan demikian kita tulis rumusnya dulu. Yang perlu kita cari adalah nilai B, P, F, FME. Nah, apa itu? Cari nilai B, nilai batas bawah, panjang interval, F-nya jumlah frekuensi sebelum kelas median, FME-nya frekuensi kelas median. Nah, untuk memudahkan, kita hapus dulu ini biar mudah. Nah, ini ya caranya. B, nilai batas bawah, itu kita ambil dari nilai batas bawah kelas interval letak, di mana median terletak, ditambahkan dengan nilai interval terakhir dari kelas sebelumnya. Jadi ini ya, 72 ini ditambah 73, kemudian dibagi 2, sehingga 72,5. Atau sebenarnya lebih mudahnya 73 ini kita kurangi setengah. Jadinya 72,5. Ini adalah nilai batas bawah. Lalu P, itu berarti panjang interval, itu berarti kita hitung 73 sampai 79 itu ada berapa angka. Maka itu ada 7 angka. Maka itu adalah panjang intervalnya, interval kelas 7 ini. Jadi ada 73. Ada 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7 ini kita masukkan. Ada 7 angka. Dari angka 73 sampai 79. Lalu yang F ini apa? F ini frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas median tadi di sini. Maka frekuensi sebelum kelas median adalah ini. Ditambah. Jumlah ya, ditambah ini. Ditambah ini. Nah, totalnya itu adalah 15. Jadi 2 tambah 6 tambah 7, 15. Kemudian frekuensi kelas median itu adalah ini. Ini adalah frekuensi kelas median ya. Kelas mediannya kan tadi terletak di data 25 sehingga kita masukkan. Lalu setelah kita tahu semua hasil dari nilai-nilai ini, maka kita masukkan di dalam rumus. B 72,5 ditambah P-nya tadi 7 dikali setengah 50. 50 itu tadi N-nya jumlahnya ini 50. Masukkan dikurangi 15. 15 ini frekuensi sebelum kelas median tadi. Masukkan 15. Nah, ini maka dibagi 20 ini adalah frekuensi dari kelas median. Frekuensinya berapa? 20. Masukkan dalam rumus. Kemudian kita hitung. 25 dikurangi 15 dibagi 20. Hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya adalah 72,5 ditambah 7 kali 0,5 sama dengan 72,5 ditambah 3,5 sama dengan 76. Dan ini adalah nilai median dari data kelompok tersebut, yaitu 76. Yang terakhir adalah modus. Untuk menyatakan fenomena atau nilai yang mempunyai nilai frekuensi paling banyak terjadi.
Nah, ini yang menjadi highlighter adalah frekuensi yang paling banyak terjadi. Jadi kita mencari nilai yang frekuensinya paling banyak, yang paling sering muncul. Kalau data tunggal dicari dengan mengurutkan dari nilai yang terendah sehingga diketahui nilai yang paling banyak muncul. Mudahnya seperti itu. Kalau data kelompok, rumusnya adalah MO itu modus, sama dengan B plus P dikali dalam kurung B1 dibagi B1 plus B2. Nah, apa maksud dari ini? MO modus, B nilai batas bawah sama ya, P panjang interval, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Akan lebih mudah kalau kita praktek. Contoh tadi, latihan 4, modus data tunggal. Maka tentukan nilai modus dari data nilai siswanya. Siswa berikut. Ya. Maka jawabnya adalah langkah pertama urutkan data, cari nilai yang paling sering muncul. Cari yang paling banyak muncul. Kita urutkan data 2, 3 sama seperti tadi. Maka dari ini mana yang nilainya paling sering muncul? Ada nilai 4 dan ada nilai 6 yang 2 kali muncul ya kalau kita lihat. Jadi ini ada nilai ini ya, ini 4, ini 1, 2, yang lainnya 1 kali. 6, 6. Kalau yang ini 1 kali semua. Maka data yang sering muncul adalah 4466 nih, sehingga MO sama dengan 4 dan 6 nih. Kalau sederhana kalau ada data tunggal seperti ini. Lalu kalau ini dari 40 siswa ini ya, ini kita cari ya, ini keliru ya, ini modus. Kita cari nilai modusnya. Caranya bagaimana? Urutkan data menggunakan tabel dan cari nilai frekuensi yang paling besar. Nah, seperti tadi, ini kita masukkan angka 40, 5 orang, angka 50, 10 orang, kita masukkan seluruhnya. Setelah itu, frekuensi data yang paling banyak muncul adalah angka 60. Dari mana? 12 kali. Ini kita cari yang paling banyak. Jadi ada 5, 10, 12. Oh, ini frekuensinya yang paling banyak adalah 12. Maka jadi MO-nya adalah 60 atau modus dari data. Ini adalah 60 karena 12 kali munculnya dibanding yang lain yang hanya 10, 5, 8 dan lain sebagainya. Lalu jika datanya kelompok bagaimana? Misalnya soal tentukan modus dari data ini. Maka jika ada soal seperti ini, maka kita caranya adalah cari kelas yang memiliki frekuensi paling besar. Maka di mana? Ini data 4 ini. Datanya ada di ini, frekuensi paling besar ini ada di kelas yang ini dengan interval 73-79. Maka letak modus ada pada kelas interval 7379 dengan frekuensi 20 karena yang paling banyak frekuensinya. Kita masukkan dalam rumus data kelompok modus ya. Maka yang kita cari adalah nilai batas bawah. Caranya sama, 72 ditambah 73 dibagi 2 sama dengan 72,5. Panjang interval kita hitung, 73 sampai 79 itu ada 7 angka. Kemudian B1, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ini adalah frekuensi kelas modus 20 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya 7. Maka 13. Sedangkan B2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Jadi yang ini. Yang ini ya. Nah, maka 20 dibagi 8. Dikurangi 8 sama dengan 12. Kita masukkan dalam rumus. Modus sama dengan 72,5 ditambah 7. Di dalam kurung 13, kita masukkan 13.
dibagi 13 tambah 12, yang ini 13 tambah 12, maka sama dengan hasilnya adalah 72,5 ditambah 7 kali 13 dalam kurung 13 dibagi 25, maka seperti ini hasilnya adalah 72,5 ditambah 3,64 sama dengan 76,14. Nah, ini adalah nilai modus dari data tersebut. Kalau kita bulatkan, maka nilai modusnya adalah 76. Ini kalau kita bulatkan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Nah, silakan kalian kerjakan soal latihan 4 itu mulai 1 sampai dengan 3. Hasilnya bisa dikumpulkan minggu depan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, terutama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.